Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang buku besar penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelum memulai materi ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa melakukan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam mara bahaya, dan bangsa kita secepatnya bisa disehatkan kembali sehingga bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang jurnal penutup. Kita ingat lagi mulai dari kompetensi dasarnya, itu menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, membuat penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan indikator yang pertama menganalisis jurnal penutup. Ini sudah kita lalui. Sekarang yang akan kita bahas adalah indikator yang kedua, menganalisis buku besar setelah penutupan dan menganalisis neraca saldo setelah penutupan. Tentunya jangan lupa di sini kalian harus bisa mempraktekannya dalam menyusun jurnal penutup, menutup buku besar, serta menyusun neraca saldo setelah penutupan. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Nah, ini jurnal penutup sudah kita lewati. Hari ini kita akan masuk yang kedua, buku besar penutup, dan neraca saldo setelah penutupan yang ketiga. Tinggal satu lagi pada pertemuan berikutnya. Apa itu buku besar penutup? Sebetulnya buku besar penutup ini sama saja dengan buku besar yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hanya bedanya, buku besar penutup ini adalah kelanjutan dari buku besar yang sudah kalian kerjakan. Tinggal ditambah dengan data yang bersumber dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Dengan data ini, maka nanti akan menghasilkan saldo akhir. Saldo akhir inilah nanti yang akan dicantumkan, yang akan direkap pada neraca saldo setelah penutupan. Dengan menutup buku besar, maka akun-akun nominal saldonya jadi nol. Sehingga yang tersisa tinggal akun harta, utang, dan modal. Yang saldo nol ini jangan dibawa lagi ke neraca saldo setelah penutupan. Kemudian yang harus diingatkan juga adalah pengisian referensi. Pada saat menyusun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, referensinya belum ada. Sekaranglah saatnya mengisi. Isinya apa? Nah, isilah referensi buku besar dengan singkatan dari jurnal penyesuaian. Biasanya jurnal penyesuaian ini disingkat dengan AJP, dari ayat jurnal penyesuaian titik halaman. Misalnya kalau halaman 1 berarti AJP titik 1. Kemudian jurnal penutup sering disingkat dengan JP. Kemudian sebutkan halamannya, JP titik berapa halamannya. Misal kalau 1 juga JP titik 1. Berikutnya, referensi jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diisi dengan kode akun buku besar. Misalnya kalau kas kodenya 111, kalau utang 211, dan seterusnya. Jadi diisi referensinya dengan kode akun. Itu referensi jurnal penyesuaian dan penutup. Lalu perhatikan data keuangan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan buku besar. Apabila terdapat akun baru, yang dimaksud akun baru adalah akun-akun yang belum ada di buku besar sebelumnya, akun-akun yang belum ada di neraca saldo sebelumnya, maka akun-akun baru ini perlu dibuatkan buku besar yang baru dengan kode akun yang baru juga. Tentunya kode akun kelanjutan dari akun yang sudah ada. Ini yang harus jadi catatan. Contoh, ini ada contoh kertas kerja milik Arifin Motor. Ya, ini ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan. Lihat kolom neraca saldo.
Berarti akun yang ada di buku besar sebelumnya hanya dari kas sampai beban penyusutan peralatan. Sementara akun yang di bawah, beban sewa, utang sewa, beban gaji, utang gaji, ini di buku besar sebelumnya belum ada. Nah, inilah yang perlu ditambahkan. Berarti tambah lagi 4 buku besar untuk keempat akun ini. Ditambah nanti satu yang bersumber dari jurnal penutup, yaitu ikhtisar laba rugi. Jadi dari buku besar yang ada tambah 5 akun lagi, yaitu akun-akun yang muncul setelah adanya jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Baiklah, kita lihat contoh berikut ini. Ini ada jurnal penyesuaian milik Arifin Motor. Kemudian ada juga jurnal penutupnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memanfaatkan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ini ke dalam buku besar? Perhatikan contoh berikut. Ada buku besar kas. Ini buku besar kas. Sampai dengan tanggal 29, ini data di neraca saldo sebelumnya. Berarti kas ini saldonya 3.830.000. Ini saldo awal kas. Kemudian lihat di jurnal penyesuaian. Apakah ada data kas. Kemudian lihat juga di jurnal penutup. Adakah data kas. Nah, kita lihat ini jurnal penyesuaian. Ternyata ada kas. Nih, kas senilai 150.000 di kredit. Maka langkah pertama, isi referensi jurnal penyesuaian ini lurus dengan kas dengan kode akun kas, yaitu 111. Kalau sudah diisi, pindahkan angka 150.000 dari jurnal penyesuaian ini ke buku besar kas. Nih, tanggalnya tanggal akhir periode, tanggal 31. Referensi isi dengan AJP.1, artinya data ini berasal dari jurnal penyesuaian halaman 1. Sebesar 150.000 di kredit. Maka dengan demikian saldo akhirnya menjadi 3.830.000 dikurangi 150.000 tinggal 3.680.000. Ini data kas. Kemudian lihat di jurnal penutup ada nggak kas? Ternyata tidak ada. Karena tidak ada, maka saldo akhir kas inilah nanti yang akan dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Ya. Berikutnya kita lihat piutang. Piutang usaha. Saldo terakhirnya 0. Lalu lihat di jurnal penyesuaian, ada nggak piutang? Ternyata tidak ada. Di jurnal penutup, tidak ada juga. Karena tidak ada, maka saldo inilah yang dibawa ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk mengisikan data. Berikutnya perlengkapan. Lihat perlengkapan. Di buku besar sebelumnya yang terdapat pada neraca saldo, perlengkapan ini berjumlah 850.000. Lalu lihat di jurnal penyesuaian, ada nggak perlengkapan? Ternyata ada nih perlengkapan. 350.000 di kredit. Maka sekali lagi langkah awal isi referensi jurnal penyesuaian ini dengan kode akun untuk perlengkapan, yaitu 113. Kemudian pindahkan angkanya 350.000 ke buku besar perlengkapan. Nih. Tanggal 31 referensinya AJP.1, 350.000 di kredit. Maka dengan demikian saldo perlengkapan tinggal 500.000, yaitu 850 dikurangi 350. Lalu lihat di jurnal penutup. Tidak ada perlengkapan. Tidak ada perlengkapan, yang ada beban perlengkapan. Beda antara perlengkapan dengan beban perlengkapan. Karena tidak ada, maka yang 500.000 inilah yang akan dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Itu ya. Contoh berikutnya, untuk utang sewa. Nah, tadi utang sewa ini merupakan akun baru. Karena akun baru berarti belum ada saldo di buku besar sebelumnya. Karena belum ada saldo, lihat di jurnal penyesuaian. Ada nih utang sewa.
500.000 di kredit. Nah, nomor akunnya 212. 212, ini kelanjutan dari utang usaha. Tuh, utang sewa 212. Tanggalnya 31. Referensinya AJP halaman 1, 500.000 di kredit. Saldonya juga pasti 500.000 di kredit. Kemudian lihat di jurnal penutup, tidak ada utang sewa. Karena tidak ada utang sewa, maka nilai yang 500.000 inilah nanti yang akan dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Begitu seterusnya. Contoh lain, kita lihat yang modal Arifin. Modal ini kalau kita lihat di buku besar sebelumnya atau yang merupakan modal awal, yaitu 5 juta. 5 juta nih modal awalnya. Lalu lihat di jurnal penyesuaian, ada nggak akun yang mempengaruhi modal? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, lihat di jurnal penutup. Ternyata ada 2 nih. Karena ada, maka referensi isi di sini. Kode modal 311. Senilai 250.000 di debit. Pindahkan ke kolom modal. Tanggalnya tanggal 31. Referensinya JP halaman 1. Maksudnya jurnal penutup halaman 1. Oh iya, sebelum lupa. Terkadang ada juga di buku, di kolom keterangannya diisi di sini. Kalau jurnal penutup, misalnya ayat penutup, baru referensinya diisi halamannya. Ayat penutup halaman 1. Begitupun jurnal penyesuaian, kolom keterangan, lalu halamannya halaman 1. Boleh saja, silahkan. Nah, kita lanjut tadi. Tanggal 31, jurnal penyesuaian halaman 1. Senilai 250.000 di debit. Maka dengan demikian sampai dengan di jurnal penyesuaian, nilai modal 5 juta dikurangi 250.000 tinggal 4.750.000. Lalu lihat lagi di jurnal penutup, masih adakah modal? Ternyata masih ada. Karena masih ada, jangan lupa referensi isi kode akun modal 311 senilai 2.170.000 di debit. Kemudian pindahkan ke buku besar modal. Tuh, tanggal 31 JP.1 2.170.000 di debit. Nah, maka dengan demikian modal akhir Arifin 4.750.000 dikurangi 2.170.000 menjadi 2.580.000. Nah, yang 2.580.000 inilah menjadi modal akhir. Dan ini dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Berikutnya, kita lihat Praif Arifin. Di buku besar sebelumnya ada data Praif 100.000 di debit. Kemudian kita lihat di AJP. Lihat AJP, ada nih Praif. Karena itu tulis di referensinya 312. 150.000 di debit. Pindahkan ke buku besar Praif Arifin. Tanggal 31, sumbernya dari AJP halaman 1, 150.000 di debit. Nah, saldonya 100.000 di debit. Maka debit dengan debit dijumlahkan. 100 tambah 150 jadi 250.000. Tuh. Kemudian berikutnya, lihat di jurnal penutup. Di jurnal penutup ada Praif juga nih. Lihat Praif. 250.000 di kredit. Nah, jangan lupa referensinya isi 312. Ini menunjukkan bahwa Praif ini sudah dipindah bukukan. Pindahkan ke buku besar Praif. Nih, tanggal 31. Sumbernya dari jurnal penutup. 250.000 di kredit. Tadi saldonya di jurnal penyesuaian 250.000 di debit. Debit dengan kredit dalam jumlah yang sama, berarti saldonya jadi 0. Nah, ini contoh akun nominal saldonya jadi 0 seperti ini, Praif. Nanti contoh lainnya ada berikutnya. Nah, kita lihat pendapatan. Nah, pendapatan pun merupakan bagian dari akun nominal. Perhatikan, pendapatan kode akunnya 411. Di buku besar sebelumnya, pendapatan ini bersaldo 550.000 di kredit. Lihat di penyesuaian, ada nggak data pendapatan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, lihat di jurnal penutup pendapatan. Oh, ternyata ada nih. 550.000 di debit. Jangan lupa, isi dulu referensinya 411. Ini kode pendapatan. Lalu pindahkan yang 550.000 ke buku besar pendapatan. Tuh, tanggal 31. Referensi isi JP.1. Kemudian
debitnya 550.000. Nah, tadi saldonya 550.000 di kredit. Lalu ada data baru 550.000 di debit. Sekali lagi, kredit dengan debit dalam jumlah yang sama jadilah 0. Maka pendapatan saldonya jadi 0. Berikutnya beban. Nah, beban ini mewakili beban yang lain ya. Ini prosesnya sama. Perhatikan beban perlengkapan. Di buku besar sebelumnya ada data bahwa perlengkapan itu 150.000 di debit. Lalu lihat di AJP. Tuh, ada beban perlengkapan 350.000 di debit. Isi kode akunnya 511 untuk beban perlengkapan. Senilai 350.000 di debit. Tanggal 31, referensinya AJP titik 1, 350.000 di debit. Maka dengan demikian, beban perlengkapan jadi 500.000. Setelah dari AJP, lihat jurnal penutup. Ternyata ada beban perlengkapan nih. 500.000 di kredit. Karena ada, jangan lupa di referensi, isi kode akunnya 511. Lalu pindahkan angka yang 500.000 di kredit ini ke buku besar beban perlengkapan. Tuh. Tanggal 31, referensinya JP.1, 500.000 di kredit, maka dengan demikian beban perlengkapan ini saldonya 0. Tuh, beban yang lain juga sama perlakuannya, ingat ya. Berikutnya, ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini dianggap sebagai bagian dari modal, karena itu kepalanya 3, maka kode akunnya jadi 313. 311 modal, 312 praif, maka ikhtisar laba rugi jadilah 313. Perhatikan, ikhtisar laba rugi ini merupakan akun baru. Karena itu di sini sengaja Bapak bedakan warnanya, ini merah semua. Karena di data sebelumnya belum ada ikhtisar laba rugi. Lihat dulu di jurnal penyesuaian. Ada nggak ikhtisar laba rugi? Tidak ada. Kemudian di jurnal penutup yang ada. Nah, ikhtisar laba rugi yang pertama senilai 550.000. Ini bagian dari karena ini menutup pendapatan. Di kredit 550.000. Karena itu referensi isi 313. Ini menunjukkan bahwa ikhtisar laba rugi ini sudah dipindah bukukan. Nih, tanggal 31, jurnal penutup halaman 1, 350.000 di kredit. Maka saldonya juga 350.000. Kemudian lihat data berikutnya, ada lagi 2.720.000, tapi ini di debit. Ini untuk menutup modal karena ada referensinya isi 313. Lalu pindahkan angkanya ke buku besar ikhtisar laba rugi. Tuh, tanggal 31 JP.1. Ini J-nya harus ke bawah. Senilai 2.720.000 di debit. Karena ada data sebelumnya di kredit 350, berarti yang besar dikurangi yang kecil. Yang besarnya debit, maka saldonya juga di debit. 2.720 dikurangi 350, jadilah 2.170.000. Ini di debit. Kemudian lihat lagi jurnal penutup, ternyata masih ada satu lagi senilai 2.170.000 di debit. Karena itu kasih kode akun 311 di referensi, lalu pindahkan angkanya ke buku besar ikhtisar laba rugi. Tanggal 31 referensi JP.1 senilai 2.170.000 di kredit. Nah, debit dengan kredit dalam jumlah yang sama jadilah 0. Jadi, yang harus perhatikan nilai pendapatan, kemudian beban semuanya dan ikhtisar laba rugi serta praif, maka saldonya akan 0. Sehingga nanti di neraca saldo setelah penutupan, praif, beban, pendapatan, ikhtisar laba rugi sudah tidak ada lagi. Yang ada tinggal akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Perhatikan contoh berikut. Ini contoh soal. Ada jurnal penyesuaian, ada jurnal penutup. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, pencatatan ke buku besar yang tepat adalah, kita lihat untuk perlengkapan. Perhatikan perlengkapan. Nah, di sini bulan Juni ini, tanggal 21. Perlengkapan ini 1.250.000 di debit.
Lalu kita lihat di jurnal penyesuaian perlengkapan senilai 750.000 di kredit. Nih, kita lihat 750.000 di kredit. Tuh. Saldo awalnya 1.250.000 di debit. Lalu ada data di jurnal penyesuaian 750.000. Berarti harusnya 1.250.000 dikurangi 750.000. Harusnya tinggal 500.000. Kalau ini kan ditambahkan, berarti yang A salah. Berikutnya yang B, sewa dibayar di muka. Lihat sewa dibayar di muka. Berasal dari mana sewa dibayar di muka? Ternyata dari jurnal penyesuaian. Tuh, 114. Senilai 2 juta di debit. Lalu lihat di B, sewa dibayar di muka. Di sini dicantumkan di kredit. Berarti ini juga salah. Harusnya debit. Berikutnya modal salsabila. Modal salsabila. Di jurnal umum modalnya 17.500.000. Lalu lihat di jurnal penyesuaian tidak ada, di jurnal penutup ada. Nah, ini tanggal 30 Juni senilai 500.000 di debit. Lihat 500.000 di debit tanggal 30 jurnal penutup. Maka saldo modal yang tadinya 17.500.000 jadi 17 juta karena dikurangi ini. Kemudian masih ada lagi di jurnal penutup untuk modal ini, yaitu senilai 2.375.000 di kredit. Ini perhatikan nih, 2.375.000 di kredit. 30, 2.375.000 di kredit. Saldo sebelumnya 17 juta di kredit. Lalu ada data baru di kredit, harusnya dijumlahkan. 17 juta ditambah 2.375.000. Nah, ini jadi 14.625, berarti ini dikurangi. Maka yang C juga salah. Kemudian kita lihat yang D, beban sewa. Beban sewa ini di neraca saldo atau di buku besar sebelumnya ada data 3 juta di debit. Kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian untuk beban sewa ada 2 juta di kredit nih, 2 juta di kredit. Maka tanggal 30 AJP halaman 1 2 juta di kredit. Harusnya saldonya ini 3 juta dikurangi 2 juta, 1 juta di debit bukan di kredit. Berarti yang E juga salah. Kemudian ini yang D, ini yang benar yang D. Kita lihat di jurnal umum data Praif Salsabila 250.000. Lihat nih. Kemudian ada data di jurnal penyesuaian sebesar 250.000 di debit. Maka akan menjadi, nah tanggal 30 AJP titik 1 250.000 di debit, 250 tambah 250 karena sama-sama debit jadilah 500.000. Lalu lihat ada lagi Praif di jurnal penutup. Tuh, 500.000 di kredit. Tanggal 30 jurnal penutup halaman 1 500.000 di kredit. Sama-sama 500.000 tapi posisinya beda. Saldo 500 di debit, di jurnal penutup 500.000 di kredit, maka jadilah 0. Nah, jadi jawabannya berarti yang D. Itu ya untuk buku besar penutup atau menutup buku besar. Sampai di situ sudah dipahami? Kalau belum, putar lagi, pelajari lagi. Kalau ada latihan, jangan lupa dikerjakan. Berikutnya, kita masuk ke bagian yang kedua untuk pertemuan kali ini, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini sama fungsinya seperti neraca saldo, yaitu merekap, mengumpulkan saldo-saldo yang berasal dari buku besar. Bedanya, kalau neraca saldo dari buku besar awal, nah ini neraca saldo setelah penutupan berasal dari buku besar setelah ditutup. Yang muncul nanti tinggal akun real, harta, utang, dan modal. Sementara akun lainnya yang berupa akun nominal tentang pendapatan, beban, praif, dan laba atau rugi, saldonya jadi 0. Perhatikan di situ tinggal mengumpulkan saja data yang ada. Tadi ingat untuk misalnya kas. Nah, saldonya 3.680.
3.680.000. Tinggal kasih judul Arifin Motor neraca saldo setelah penutupan, periodenya 31 Juli 2020, kode akunnya 111 kas 3.680.000. Jadi yang tercantum di sini adalah saldo-saldo akhir yang ada di buku besar setelah ditutup. Tadi piutang 0, perlengkapan 500.000, peralatan dan seterusnya. Sementara pendapatan dan beban serta praif sudah tidak ada. Yang menjadi catatan di sini adalah modal. Perhatikan modal. Modal ini berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi di neraca di kertas kerja atau di neraca saldo sebelumnya, modal milik Arifin Motor ini berjumlah 5 juta nih. Kenapa jadi 2 juta sekian tadi? Kenapa jadi 2 juta? Nah, karena modal itu dikurangi dengan, nah ini coba lihat kenapa modalnya jadi berkurang, jadi 2.580.000, karena yang 5 juta dikurangi dengan praif, lalu karena perusahaan ini rugi dikurangi juga dengan kerugian. Ingat, waktu kita menyusun laporan perubahan modal, bahwa dalam laporan perubahan modal itu ada modal awal, ada laba rugi, ada praif, ada modal akhir. Tadi modal awalnya 5 juta, karena perusahaan ini rugi, dikurangi dengan kerugian, dikurangi juga dengan praif. Jadilah ini modal akhirnya. Kalau sudah direkap, jumlahkan. Debit harus sama dengan kredit. Kalau tidak salah, kalau tidak seimbang, berarti salah. Cek lagi di mana letak kesalahannya. Itu ya, tentang neraca saldo setelah penutupan yang merupakan rekap atau kumpulan dari saldo-saldo buku besar yang sudah ditutup. Berikut ini contoh soal. Ini contoh soal kalau ulangan atau ujian sekolah. Ini ada neraca saldo disesuaikan. Nih, perhatikan di sini. Lalu ada penjelasan di sini. Berdasarkan neraca saldo disesuaikan di atas, maka neraca saldo setelah penutupan yang tepat adalah. Biasanya ini dari kas sampai dengan modal ini tidak mengalami perubahan kecuali modal saja. Nah, nanti praif hilang, pendapatan hilang, seluruh beban hilang. Nah, utang sewa dan utang gaji pindah ke bawah utang usaha. Pindah ke bawah utang usaha. Itu ya. Maka jawaban yang tepat ini jurnal neraca saldo setelah penutupannya. Ini kas. Apa yang ada di sini 380 nih, pindahkan semuanya. Nah, kemudian yang berubah adalah modal. Modal tadi berjumlah 5 juta. Kemudian hitung apakah perusahaan ini laba atau rugi. Ternyata perusahaan ini mengalami kerugian. Dari mana laba ruginya? Pendapatan dikurangi beban. Tadi pendapatannya 550.000 nih, dikurangi dengan beban-beban yang ada. Kalau dijumlahkan, beban yang ada itu dari mulai beban perlengkapan, beban listrik, beban reparasi, beban penyusutan peralatan, beban sewa sampai dengan beban gaji, kalau dijumlahkan adalah 2.720.000. Berarti pendapatan lebih kecil dari beban, maka timbullah rugi. Karena rugi, maka modal akhirnya modal awal 5 juta dikurangi kerugian 2.170.000 dikurangi dengan praif. Itulah modal akhir. Dengan demikian modal akhirnya menjadi 2.580.000. Itu kalau rugi. Kalau laba bagaimana? Kalau laba berarti modal awal ditambah dengan laba dikurangi dengan praif. Itu ya. Jadi kenapa modal ini jadi 2.580.000. Demikian materi kita tentang posting akhir atau menutup buku besar dan neraca saldo setelah penutupan. Pelajari lagi, jangan pernah bosan. Mudah-mudahan kalian diberikan kepahaman dan memahami apa yang sudah kita bahas. Sampai sekian, kita jumpa lagi nanti di bagian terakhir, yaitu jurnal pembalik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.